Ada seorang kepala negara yang baru saja dilantik, tapi keesokan paginya justru pergi ke pasar, membawa barang dagangannya sendiri, karena bingung bagaimana memberi makan keluarganya. Ini bukan pencitraan, bukan drama. Ini benar-benar terjadi. Dan orang itu adalah khalifah pertama dalam Islam, Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dari sinilah kita belajar bagaimana negara dikelola dengan iman, kejujuran, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan kemewahan kekuasaan. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam berada dalam kondisi sangat genting. Ancaman dari dalam, banyak sahabat yang murtad, banyak kaum muslim yang murtad, ancaman dari luar, kekuatan Romawi dan Persia. Namun di tengah badai itu, Abu Bakar menerima amanah sebagai khalifah. Pertanyaannya, bagaimana beliau mengelola negara? Bukan hanya soal politik, bukan hanya soal militer, tapi juga soal keuangan, peradilan, administrasi, dan akhlak pemimpin. Abu Bakar tidak memerintah sendiri. Beliau membangun struktur pemerintahan yang jelas. Ada Abu Ubaidah bin Jarrah mengelola Baitul Mal, Umar bin Khattab membantu urusan peradilan, Zaid bin Thabit menjadi sekretaris negara, Ali dan Utsman kadang turut membantu administrasi. Artinya, negara dijalankan dengan pembagian tugas, bukan kekuasaan absolut. Ini penting, karena dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah kolektif, bukan monopoli individu. Kisah paling menggetarkan adalah soal tunjangan khalifah. Suatu hari Abu Bakar tetap pergi ke pasar untuk berdagang. Lalu Umar bertanya, "Engkau sekarang pemimpin kaum muslimin." Abu Bakar menjawab, "Lalu dari mana aku memberi makan keluargaku?" Akhirnya para sahabat menetapkan tunjangan untuk beliau dari Baitul Mal. Dan luar biasa, tunjangan itu diumumkan di depan rakyat. Beliau bertanya, "Apakah kalian ridho dengan tunjangan yang aku terima?" Transparansi, akuntabilitas, persetujuan publik, bahkan ketika tunjangannya dianggap cukup besar, 300 dinar, dan seekor kambing per hari, beliau hanya mengambil sekedar kebutuhan sederhana. Ini berbeda jauh dengan konsep kekaisaran saat itu yang mengatakan negara adalah aku dan aku adalah negara. Dalam Islam, harta negara bukan milik penguasa. Sebelum jadi khalifah, Abu Bakar biasa memerah susu untuk tetangganya. Setelah jadi khalifah, beliau tetap melakukannya. Beliau berkata, "Aku berharap kedudukanku tidak mengubah kebiasaanku." Bayangkan, kepala negara memerah susu untuk rakyat. Bukan hanya itu, Umar pernah diam-diam membantu seorang nenek buta setiap malam. Namun, selalu ada orang yang mendahulunya. Ternyata itu Abu Bakar. Beliau sudah menjadi khalifah saat itu. Itu bukan hanya kepemimpinan administratif, ini kepemimpinan ruhiyah, dan ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Peradilan di masa Abu Bakar bukan sistem baru. Ia melanjutkan sistem Rasulullah SAW secara utuh. Beberapa contoh keputusan beliau. Kasus nafkah orang tua. Beliau menolak seorang ayah yang ingin mengambil seluruh harta anaknya. Beliau berkata, "Ambillah secukupnya." Artinya, hadis difahami dengan keadilan, bukan tekstual tanpa batas. Pembelaan diri, seorang yang digigit lalu melepaskan tangannya sehingga gigi pelaku rontok, tidak dikenakan kisos karena itu pembelaan diri. Kasus zina dengan paksaan. Pelaku dihukum dera dengan diasingkan.
korban tidak dihukum, bahkan dinikahkan untuk menjaga masa depannya. Ini menunjukkan keadilan Islam, mempertimbangkan konteks dan perlindungan korban. Hak asuh anak. Abu Bakar memutuskan anak lebih berhak diasuh ibu selama belum menikah lagi, dengan alasan kasih sayang dan kelembutan ibu lebih dibutuhkan anak. Sebuah keputusan yang sangat humanis. Abu Bakar mengangkat para gubernur di berbagai wilayah. Mekah, Taif, Yaman, Bahrain, Hadramaut, dan lainnya. Tugas mereka tidak hanya politik, tetapi juga menjadi imam sholat, mengajarkan Al-Quran, mengumpulkan zakat, menegakkan hukum, mengamankan wilayah, mengambil baiat rakyat. Negara dan agama berjalan terpadu. Dalam komunikasi, pusat daerah berjalan intens melalui surat yang dilaporkan rutin. Ini menunjukkan adanya sistem administrasi yang rapi, bukan sekedar simbol kekuasaan. Jika para pejabat tidak menemukan nas, mereka beristihad, namun tetap dalam koridor syariat. Ketika ada kasus penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar menegaskan bahwa hukumnya berbeda dengan pelanggaran biasa. Ini menunjukkan negara memiliki prinsip hukum yang jelas dan tegas. Abu Bakar tidak hanya mengatur negara, beliau juga mendidik umat. Beliau berkata, mintalah afiah kepada Allah, karena tidak ada yang lebih baik setelah iman selain afiah. Beliau juga menasihati, peganglah kejujuran karena ia bersama kebaikan dan berada di surga. Jauhi dusta karena ia bersama kefajiran dan dalam api neraka. Bahkan beliau berkata, aku menutup kepalaku ketika buang hajat karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemimpin yang merasa diawasi Allah, bukan hanya diawasi rakyat. Ada riwayat menyebutkan keterlambatan baiat Ali dan Zubair. Namun riwayat sahih menunjukkan mereka berbaiat pada Abu Bakar dan tetap sholat di belakang Abu Bakar. Bahkan Ali terlibat dalam musyawarah pemerintahan. Artinya kepemimpinan Abu Bakar diterima oleh para sahabat utama. Persatuan dijaga, tidak ada oposisi destruktif. Dari semua ini kita melihat 3 pilar utama. Amanah dalam harta negara, keadilan dalam hukum, tawadu dalam kepemimpinan. Abu Bakar bukan hanya mengelola negara, beliau mengelola dirinya sendiri. Beliau takut kepada Allah, beliau transparan pada rakyat. Beliau melayani sebelum memerintah. Maka wajar jika masa pemerintahannya, meski singkat, menjadi pondasi kokoh bagi peradaban Islam. Pertanyaan sekarang, apakah kita ingin pemimpin yang dilayani atau pemimpin yang melayani? Dan lebih dalam lagi, sudahkah kita memimpin diri kita sendiri dengan amanah seperti Abu Bakar? Karena peradaban besar selalu dimulai dari iman, kejujuran, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.